Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Kisah yang saat ini atau yang sekarang kita akan angkat adalah kisah seorang wanita yang bernama Ummu Mihjan. Kita akan tahu bersama bahwasanya Ummu Mihjan, beliau bukan wanita yang memiliki seabrek-abrek keutamaan. Beliau hanya seorang wanita hitam legam yang memiliki harapan ya. Beliau itu subhanallah walaupun tidak terkenal ya teman-teman. Kita kan mendengar nama Ummu Mihjan ini tidak sefamiliar ketika kita mendengar nama ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Ketika kita mendengar nama Ummu Mihjan, mungkin kita baru dengar di telinga kita. Tidak seterpopuler ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau saya sebutkan kita akan berkisah tentang ibunda Aisyah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Ibunda Khadijah teman-teman sudah pernah dengar. Tapi Ummu Mihjan ini saya yakin di antara teman-teman mungkin baru mendengar Ummu Mihjan. Subhanallah, beliau teman-teman bahkan saya sudah mencari referensi di beberapa kitab sirah, itu tidak ditemukan nasab beliau ya. Subhanallah, beliau hanya terkenal sebagai wanita yang berkulit hitam ya. Pada waktu itu hidup di zaman Rasulullah SAW dan beliau biasa menyapu dan membersihkan Masjid Nabawi. Subhanallah teman-teman ya. Jadi luar biasa. Beliau itu ketika cahaya Islam masuk ke dalam relung kehidupan beliau, Masya Allah, maka beliau dengan segenap kemampuan yang beliau miliki, apa yang beliau ingin berikan untuk Islam, maka beliau ingin ikut andil, Masya Allah. Karena beliau tahu betul, beliau menyadari bahwasanya beliau memiliki kewajiban terhadap akidahnya, terhadap masyarakat Islam. Beliau punya andil besar. Beliau ingin bahwasanya kehidupan beliau itu tidak sia-sia. Masya Allah. Kalau harus ikut berperang sebagaimana para sahabiah lain, Ummu Atiyah misalnya. Ya, Ummu Atiyah, kita masih ingat Ummu Atiyah? Ummu Atiyah yang beliau itu kalau misalnya ada peperangan ya beliau masuk dalam barisan kaum wanita, mengurusi orang-orang yang ikut berperang, para syuhada misalnya, atau para pejuang Islam yang dia terluka, biasanya kan diobati oleh rombongannya Ummu Atiyah. Nah, Ummu Mihjan ini tidak bisa. Kenapa? Karena beliau juga sudah sepuh, kemudian beliau juga wanita yang lemah ya. Dan akhirnya beliau terus berpikir ya, tidak berputus asa begitu saja ketika usia sudah lanjut, ketika badan sudah lemah. Beliau tidak mau hanya tinggal diam tanpa memberikan kontribusi untuk Islam. Lihat teman-teman, saya malu kepada Ummu Mihjan yang di usianya yang tidak muda lagi. Tapi beliau tetap berpikir apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa beliau berikan untuk Islam. Saya malu kepada Ummu Mihjan yang beliau dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada beliau dengan tertatih-tatih, beliau istiqomah untuk membersihkan Masjid Nabawi. Pasti beliau memiliki tujuan dan harapan yang besar, yakni agar orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi merasakan bersihnya tempat sholat mereka. Allahu Akbar. Subhanallah teman-teman, beliau setiap hari aktivitas beliau adalah membersihkan dedaunan ya, karena zaman dulu kan yang namanya Masjid Nabawi itu belum sekeren hari ini ya, Masya Allah. Kalau kita lihat hari ini kan nggak ada yang namanya dedaunan karena semuanya sudah bangunan, ya kan? Paling kalau debu-debu ada, tapi kalau dedaunan sudah tidak ada lagi. Saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, semoga kita semuanya yang ada di ruang Zoom ini Allah mampukan untuk bisa berziarah ke Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita semuanya dengan keadaan yang terbaik bisa berziarah ke Masjidil Haram. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, jadi Ummu Mihjan ini teman-teman, beliau sangat senang tanpa diperintah oleh Rasulullah SAW, tanpa diperintah oleh seorang sahabi. Beliau senang menyapu dan membersihkan dedaunan dari masjid, subhanallah, membuangnya ke tempat sampah. Ya, beliau bersihkan rumah Allah, ya subhanallah.
Dan itu beliau lakukan setiap hari, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Dan ternyata, subhanallah, apa yang dilakukan oleh beliau hingga wafat itu menjadi sebuah amal solih yang tidak dipandang remeh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika Ummu Mihjan meninggal dunia, Ummu Mihjan meninggal dunia di malam hari. Ketika itu para sahabat tidak memberitahukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memberitahu Rasulullah SAW untuk menyolati Ummu Mihjan. Karena para sahabat mengira siapa sih Ummu Mihjan? Ya, seorang tukang sapu saja, tidak setenar Abu Hurairah gitu loh. Siapa sih Ummu Mihjan? Dia hanya wanita yang bersih-bersih menyingkirkan dedaunan di Masjid Nabawi saja. Tidak setenar misalnya Abdurrahman bin Auf yang memberikan hartanya untuk Islam. Tidak setenar Utsman bin Affan. Tidak setenar Ali bin Abi Thalib. Tidak setenar Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kalau yang meninggal adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, pasti saya yakin para sahabat akan memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan Ummu Mihjan, mereka mengira itu adalah seorang wanita biasa. Maka mereka tidak mau mengganggu istirahatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akhirnya menguburkan Ummu Mihjan tanpa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah ya teman-teman, orang itu kalau dia berbuat baik karena Allah, niatnya itu untuk Allah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia, tapi memang benar-benar niatnya ingin mencari ridha Allah, maka Allah mencintainya. Bukan hanya Allah yang mencintai dia, bukan, tetapi Allah akan beritahu kepada seluruh penduduk bumi untuk mencintainya. Begitu pula ketika Ummu Mihjan meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan. Yang biasanya Rasulullah lihat ada orang menyapu di Masjid Nabawi, sekarang beliau sudah tidak lagi bisa lihat. Yang biasanya Rasulullah lihat ada seorang wanita tua yang membereskan Masjid Nabawi, sekarang beliau tidak lihat. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, di manakah Ummu Mihjan? Siapa yang tahu kondisi Ummu Mihjan? Maka ketika itu para sahabat mengabarkan keadaan Ummu Mihjan, bahwasanya Ummu Mihjan telah wafat. Subhanallah, respon apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika tahu bahwasanya Ummu Mihjan telah wafat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sontak kaget dan mengatakan, mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku? Maka Abu Hurairah, seorang sahabi yang banyak meriwayatkan hadis, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak mau mengganggu istirahat engkau, dan kami kira ketika Ummu Mihjan meninggal dunia itu engkau tidak perlu untuk menghadirinya. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW, teman-teman, beliau adalah seorang nabi yang harus kita contoh akhlaknya. Beliau kemudian meminta kepada para sahabat untuk menunjukkan kuburnya Ummu Mihjan. Dan Rasulullah SAW menyolatkan Ummu Mihjan, ya. Ketika Ummu Mihjan sudah berada di dalam kubur, dan Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmatun ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kubur ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya. Ya Rabb, kubur itu gelap, teman-teman. Kubur itu sempit dan Allah akan luaskan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah akan jadikan min raudhatil jannah, taman dari taman surganya bagi siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah akan menjadikan sebagai lubang dari lubangnya api neraka bagi siapapun yang Allah kehendaki. Maka Allahu Akbar, ketika Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya kubur ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya dan Allah meneranginya bagi mereka, kata Rasulullah SAW, karena aku telah menyolatkannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ternyata teman-teman, dengan disolatinya Ummu Mihjan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu membuat kuburnya Ummu Mihjan diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, kita
bisa mengambil banyak pelajaran ya, dari kisah Ummu Mihjan. Di antaranya, dan ini pelajaran khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman semuanya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Mihjan, walaupun kisahnya singkat dan tidak diketahui nasab beliau, karena memang Ummu Mihjan ini wanita biasa teman-teman. Coba zaman sekarang ya, zaman sekarang orang akan lebih melirik mana seorang imam masjid dan marbot masjid. Saya yakin akan lebih melihat, mengenal siapa imam masjidnya dalam sebuah masjid daripada marbot masjidnya. Bukankah begitu? Sama. Dulu juga sahabi akan lebih tahu siapa imam Masjid Nabawi daripada marbot Masjid Nabawi. Ya subhanallah. Ternyata ya teman-teman, yang namanya marbot masjid itu kalau memang benar-benar tulus dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan keutamaan-keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Mihjan, apapun kedudukan seseorang dalam strata sosial di dunia ini, baik itu tukang sapu, baik hanya tukang bersih-bersih, ya kan biasanya kan kalau dalam sebuah lembaga itu kan pasti ada ya tukang bersih-bersih. Atau misalnya tukang masak-masak, masakin santri yang menghafal Al-Quran, misalnya ya. Maka subhanallah, selama kebaikan itu dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah, maka itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang saya contohkan, misalnya menyiapkan ruang Zoom, ya kan? Atau misalnya menjadi moderator dalam kajian-kajian, menjadi host, atau misalnya menjadi notulen. Subhanallah, jangan pernah anggap remeh ini wahai teman-teman. Kita tidak akan pernah tahu mana amal solih yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nge-share flyer kajian, subhanallah, ini hal sepele. Tapi bisa dibayangkan kalau antum nge-share flyer kajian ya, pada masa-masa zaman sekarang ini kan sesuatu hal yang sangat mudah, tidak memerlukan kuota yang banyak. Nge-share, hanya nge-share. Tapi ternyata kita nge-share ke kawan, kawan nge-share ke komunitas, komunitas nge-share lagi ke temannya yang lain. Dan subhanallah, yang hadir misalnya ya dalam majlis ilmu yang kita share dari flyer kajian itu, ternyata lebih dari 100 kita dapat pahalanya tanpa kita capek-capek untuk terus hadir dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Maka apapun kebaikan sekecil apapun, maka ini harus kita hargai. Dan jangan pernah anggap remeh seseorang. Ya, ingat ya teman-teman, jangan pernah kita itu anggap remeh seseorang karena hanya status sosial mereka. Bisa jadi orang yang saat ini kita lihat dia lebih lusuh pakaiannya daripada kita. Dia lebih sederhana pakaiannya daripada kita. Ternyata dia memiliki amalan yang dirahasiakan antara dia dan Allah. Jangan pernah kita itu menyangka karena kita itu sudah lama hidup di pesantren, karena kita sudah berilmu, karena kita sudah memberikan yang terbaik misalnya untuk Islam. Kemudian kita mengatakan, ini loh saya tuh telah berjasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Belum tentu diterima di hadapan Allah kalau apa yang kita lakukan tuh bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk, mari kita sama-sama menghargai setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melihat strata sosial mereka. Semuanya itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan antara kita semuanya adalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Mihjan teman-teman adalah kita semuanya harus berpikir, mulai sekarang harus berpikir. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk Islam? Kita semua harus berpikir. Lihat Ummu Mihjan teman-teman, yang dia usianya sudah lanjut, sudah lemah, masih terfikir loh. Yang beliau bisa hanya menyapu masjid, yang beliau lakukan. Yang beliau bisa ngelap misalnya, ngelap kaca jendela masjid, ya beliau lakukan. Maka apa yang kita bisa lakukan? Jangan hanya kita itu gini loh ya. Jangan kita tuh hanya jadi penonton saja. Jadilah lakon di dalam kehidupan dunia ini. Ustazah, saya bisanya ngedesain. Misalnya, ngedesain ya monggo desain flyer kajian, silahkan. Saya senang dengan anak-anak, saya pengen ikut berpartisipasi untuk ngajar tahfidzul Quran, monggo boleh. Saya bisanya nulis, ya monggo nulis. Saya hanya bisanya mengumpulkan misal teman-teman, kemudian mengadakan kajian, monggo silahkan. Yang bisa kita lakukan untuk kita bisa ikut andil, berkontribusi dalam penyebaran Islam, kita lakukan.
kita lakukan. Saya tuh masih ingat ya, kemarin ya teman-teman. Pada waktu di Lumajang, waktu itu kami nginep di posko. Di sana tuh namanya giat, ke tempat lokasi korban. Itu ada 2 ibu-ibu, saya masih ingat betul. 2 ibu-ibu datang, kemudian saya sapa. Ya, penduduk lokal situ. Saya sapa, "Ibu, Masya Allah, pagi-pagi sudah ada di sini." "Iya, ini mau ngepek sembako. Kami tuh bisanya cuman ini," katanya. Subhanallah. Mereka orang kampung saja berpikir, teman-teman. Yang bisa mereka lakukan tuh hanya ngepek-ngepek. Lihat, berarti kan waktu yang mereka punya, mereka berikan untuk membantu sesama kaum muslimin ya, dari korban erupsi Semeru. Masya Allah. Jadi yuk kita berpikir, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Ini apa yang bisa kita lakukan? Kita tuh jangan cuman, ya wis lah saya cuman jadi pendengar yang baik, ikut kajian, habis itu sudah. Manfaatnya tuh teman-teman, kalau teman-teman jadi wanita seperti ini, yang bisa tuh manfaatnya hanya untuk kita saja. Ingat, Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebuah tujuan, di antaranya tujuan ibadah, dan ibadah itu cakupannya luas. Di antara hal yang perlu kita prioritaskan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk yang lainnya. Subhanallah teman-teman, ini yang harus kita pikirkan. Kemudian mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Mihjan, ya Masya Allah, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan penghormatan yang khusus, memuliakan Ummu Mihjan. Allahu Akbar. Dan ini bukan karena siapa Ummu Mihjan, ya, bukan karena pekerjaan Ummu Mihjan, bukan, tapi karena amal solih yang Ummu Mihjan lakukan untuk Islam. Ya, jadi Rasulullah SAW ini termasuk seorang nabi yang memiliki akhlak yang mulia, memberikan kemuliaan kepada Ummu Mihjan dengan menyolati di kubur. Itu kan bisa kita bayangkan gak sih, Rasulullah kan sibuk banget yang ngurusin umat, bisa menyempatkan waktu loh untuk sekedar menyolati Ummu Mihjan. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW menyolati Ummu Mihjan, Allah terangi kubur Ummu Mihjan. Subhanallah. Itu begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Sekarang apa yang bisa kita berikan untuk Islam? Apakah kita sudah bersalawat untuk Rasulullah SAW? Apakah kita sudah benar-benar melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Atau kita acuh tak acuh, teman-teman? Maka ini mulai kita pikirkan kembali. Baik, kemudian yang terakhir, sebelum saya menutup acara ini, jangan pernah bosan untuk menjadi panitia kajian. Saya masih ingat perkataan Syekh Abdul Razak hafidhahullah. Kata Syekh Abdul Razak, panitia-panitia kajian itu bisa menjadi orang-orang yang pahalanya jauh lebih banyak daripada pembicara itu sendiri. Karena yang namanya panitia kajian itu, amal solih mereka tidak kelihatan. Ibu coba, kalau misalnya ada ya, dalam lembaga dakwah, siapa nih yang mau berkontribusi, besok ada misalnya nih tablik akbar, siapa yang mau jadi panitia? Saya hanya bisa jadi si konsumsi. Ya enggak apa-apa. Saya hanya bisa membereskan sandal. Ini juga penting nih. Jadi sandal yang tadinya berantakan itu diberes-bereskan, dihadap-hadapkan biar rapi. Subhanallah, ini pekerjaan yang sepele, tapi kalau itu mengharapkan wajah Allah, bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya bisa misalnya membereskan, atau saya hobinya nyikat kamar mandi, saya mau nyikat kamar mandi aja, biar misalnya nanti tamu-tamu kajiannya itu biar nyaman, harum kamar mandinya. Nggak apa-apa. Saya hanya bisa mengarahkan teman-teman yang datang kajian untuk cuci tangan. Ya nggak apa-apa. Semua punya nilai sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan saya terakhir, jangan pernah kita itu diam 1000 bahasa kalau ada lembaga dakwah yang memang membutuhkan panitia kajian. Kita ikut berkontribusi. Subhanallah. Dan ini menjadi PR untuk kita semuanya, teman-teman. Semoga kita semuanya kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita sudah memberikan yang terbaik untuk Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal solih kita. Semoga bisa diambil manfaatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketidaksempurnaan milik saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.